Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zulfahmi dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Anissa Hapsari dari Teknik Komputer Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Mazuri dari jurusan Elektronika. Di sini kami akan menjelaskan mengenai produk kami yang berjudul Sistem Monitoring Pengairan dan Proteksi Tanaman Padi Jarak Jauh guna meningkatkan efektivitas kinerja petani. Alat ini merupakan produk inovasi dari kami, berupa sebuah alat yang dapat digunakan untuk membantu efektivitas kinerja petani dalam merawat tanaman, sehingga meningkatkan hasil produksi. Alat ini menggunakan sistem jarak jauh yang dapat dimonitoring kapanpun dan dimanapun melalui sebuah ponsel dengan koneksi internet. Produk ini memiliki beberapa keunggulan dan memiliki potensi yang besar dalam bidang industri. Fitur-fitur unggulan yang ada pada alat ini adalah sebagai berikut. Sensor utama yaitu sensor kelembapan tanah. Sensor ini digunakan untuk melihat kesuburan tanah. Fitur ini digunakan untuk mengontrol irigasi. Alat kami menggunakan energi terbarukan sehingga ramah lingkungan. Fitur selanjutnya adalah pembasmi hama, di mana kita menggunakan sinar ultraviolet untuk menarik serangga agar tersengat alat tersebut. Sensor hujan merupakan sebuah fitur yang digunakan sebagai pemutus tegangan saat terjadi hujan, sehingga aman digunakan. Berikut adalah tutorial dalam penggunaan aplikasi. Untuk masuk ke dalam aplikasi diperlukan sebuah akun. Jika belum memiliki akun, maka perlu mendaftar terlebih dahulu. Setelah login, akan otomatis masuk ke dalam dashboard. Dashboard tersebut berisikan monitoring sensor dari alat, seperti baterai, sensor kelembapan, sensor cahaya, sensor hujan, dan sensor suhu. Kita juga dapat mengontrol secara manual sistem yang kita buat, yaitu dengan menonaktifkan tombol otomatis sistem terlebih dahulu. Kemudian, sistem dapat dikontrol secara manual, secara langsung, yaitu dengan mengaktifkan lampu hama, sengatan listrik hama, dan juga irigasi pengairan lahan pertanian. Setelah kita berhasil memonitoring, kita bisa logout. Sekian dan terima kasih. Suatu hal yang membuat kita berinovasi adalah pentingnya padi bagi masyarakat di Indonesia. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hasil pertanian mengalami penurunan. Penyebabnya di antara lain adalah cuaca dan serangan hama. Di Indonesia, laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan pertanian memiliki ketimpangan. Data ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik. Karena hal ini, kita menciptakan sebuah produk inovasi untuk membantu kinerja para petani. Alat ini merupakan alat yang dapat digunakan untuk memantau kondisi lahan pertanian, mengontrol irigasi, mengusir hama secara jauh, menggunakan koneksi internet, dan menggunakan aplikasi Android sebagai interface, yang mana data alat ditampung di database. Kemudian, desain sistem. Terdapat 4 input sensor, yaitu sensor kelembapan tanah, sensor suhu, sensor hujan, dan sensor intensitas cahaya. Kemudian keempat sensor ini sebagai monitoring kondisi pertanian. Lalu dikontrol menggunakan microcontroller ESP32 Expressive System untuk mengirim data sensor ke database melalui jaringan internet. Lalu aplikasi Android dapat mengakses data sensor untuk memantau kondisi pertanian. Ada 2 sistem kontrol pada alat ini, yaitu kondisi manual dan otomatis. Ketika kondisi otomatis, sistem pembasmi hama akan menyala pada malam hari dan mati pada siang hari. Dan sistem irigasi akan membuka ketika kelembapan tanah padi berkurang dan menutup jika kelembapan dirasa cukup. Ini tergantung pada sensor kelembapan tanah. Yang kedua yaitu kontrol manual.
Kontrol manual ini sistemnya dapat dikendalikan secara penuh oleh pengguna melalui aplikasi Android. Dampak dari penggunaan alat ini tentunya sangat baik, di mana akan meningkatkan perekonomian para petani, seiring dengan meningkatnya keefektifan dalam kinerja, sehingga menghasilkan hasil produksi tanaman padi yang berkualitas dan melimpah. Selanjutnya, pada slide ini, kami akan menjelaskan mengenai peluang bisnis dari produk yang kami buat. Yang pertama, kita akan menganalisis SWOT, di mana SWOT merupakan teknik perencanaan atau strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari produk yang akan kita buat. Yang pertama ada strength yang dari produk kami. Yang pertama yaitu memiliki berbagai fitur yang digunakan petani dalam merawat lahan pertanian padi. Yang kedua yaitu mengurangi pemakaian zat kimia pestisida karena sistem menggunakan pembasmian hama yang ramah lingkungan tanpa menggunakan zat kimia. Yang ketiga yaitu sumber energi sistem yang dapat terbarukan menggunakan solar panel. Yang keempat adalah teknologi sistem yang sudah berbasis IoT yang memudahkan pengontrolan dan juga monitoring di mana saja dan kapanpun. Dan yang kelima yaitu instalasi alat yang efisien dan mudah ditempatkan di mana saja, fleksibel. Ignas, poin pertama yaitu penggunaan koneksi internet. Dan yang kedua, sistem yang dapat membasmi hama jenis serangga saja. Yang ketiga adalah mekanisme pengairan yang membutuhkan mekanik tambahan. Selanjutnya opportunity atau peluang. Yang pertama yaitu perawatan lahan dan tanaman padi yang sulit dan menghabiskan biaya serta tenaga yang banyak dengan hasil yang tidak sebanding. Yang kedua adalah biaya pestisida, pembasmian hama yang tidak murah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pertanian Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan perekonomian bangsa. Yang terakhir yaitu ancaman outrage, yaitu yang pertama adalah jaringan yang tidak stabil menyebabkan sistem yang kurang optimal untuk pemantauan dan kontrol. Selanjutnya kami juga membuat perancangan bisnis model Canvas, di mana terdapat key partner, yaitu ada PENS, Bigcraft, Kementan, Kemenristek-Dikti, HKTI, dan IC, Awiki Market, dan Digiware. Yang kedua ada Key Activity, di mana terdapat pengenalan teknologi terapan, pengabdian masyarakat, sosialisasi pentingnya teknologi pertanian, dan mengimbau bahaya penggunaan zat kimia pestisida bagi pertanian. Yang ketiga ada Key Resource, yaitu ada Embedded System, Programmer Hardware dan Aplikasi, IoT Engineer, Marketer, Teknologi Pertanian, dan Dana Investor. Yang keempat ada Value Proposition, yaitu ada teknologi pertanian meningkatkan produktivitas panen, pengoperasian mudah dan fleksibel, kemudahan pemantauan dan kontrol menggunakan smartphone, menggunakan sumber energi terbarukan, harga terjangkau dan kualitas terjamin, dan tahan terhadap perubahan cuaca. Yang kelima, ada Customer Relationships, yaitu suara konsumen, program layanan konsumen dan pelanggan, dan program perbaikan dan juga petunjuk permasalahan. Yang keenam, ada channel, yaitu sebagai media sosial, pameran teknologi, website, iklan online, dan juga media surat kabar. Dan yang terakhir, ada customer segment, di mana ada masyarakat petani, komunitas, atau himpunan pertanian, dan juga pemerintah. Dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama ada alat pengontrolan pengairan lahan pertanian secara otomatis dan manual menggunakan aplikasi smartphone. Yang kedua, ada alat pengontrolan sistem pembasmian pengusiran lahan hama pertanian baik secara otomatis maupun manual dengan menggunakan smartphone. Yang ketiga, ada alat memonitoring kondisi lahan pertanian padi dengan menampilkan data sensor dalam aplikasi Android secara real time. Yang keempat, ada alat dimonitoring dan dikontrol dimanapun dan kapan saja dengan koneksi internet. Dan yang kelima yaitu alat menggunakan sumber energi terbarukan dengan panel surya sehingga sistem dapat aktif setiap saat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.